Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang pesan di balik pujian. Pujian yang secara lahiriah berasal dari orang lain kepada kita, itu jika dilihat dari keesaan wujudnya Allah, bahwa tidak ada yang wujud kecuali Allah, maka hakikatnya pujian dari orang itu adalah merupakan hawatiful haq, yaitu bisikan yang benar berasal dari Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, ketika ada seorang memuji kita, maka yang mentakdirkan seseorang itu memuji kita itu adalah Allah. Nah, tujuan pujian itu adalah agar kita terdorong untuk melakukan peningkatan kebaikan. Jadi kalau ada seorang yang memuji kita, maka yakinilah bahwa pujian itu datangnya dari Allah. Orang itu muji kita karena dibisiki oleh Allah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita melakukan peningkatan dalam berbuat kebaikan. Maka jika pujiannya itu cocok dengan apa yang kita lakukan, itu pertanda kita telah menepati makom syukur. Ya, jadi kalau apa yang dikatakan orang tentang kita itu sesuai dengan kenyataannya, maka berarti kita telah menempati makom syukur. Tetapi jika apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang kita itu ternyata belum sesuai, maka kita harus berupaya untuk menyesuaikannya. Contohnya seperti yang dialami oleh Imam Abu Hanifah, salah seorang imam madhab, bahkan termasuk imam madhab yang paling senior. Ya. Beliau itu punya kebiasaan kalau tahajud itu setengah malam, ya, setengah malam. Tapi kemudian orang-orang memujinya, memberitakannya bahwa Imam Abu Hanifah itu kalau sholat tahajud itu semalam suntuk. Maka begitu Imam Abu Hanifah mendengar pujian ini, beliau langsung merubah. Bahwa sejak mendengar pujian itu, beliau kalau sholat tahajud itu semalam suntuk. Tujuannya apa? Supaya cocok dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Ya, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pujian yang datangnya dari orang-orang itu merupakan bisikan dari Allah. Jika kalau orang-orang memuji bahwa beliau orang yang sholat malam semalam suntuk, itu pertanda perintah dari Allah agar Imam Abu Hanifah sholat tahajudnya semalam suntuk. Padahal sebelumnya hanya setengah malam. Itu cara positif dalam menerima pujian. Kemudian di riwayat yang lain, Imam Abu Hanifah ini orang yang kalau sholat subuh, Pak, itu menggunakan wudhunya sholat isya. Dan itu beliau lakukan selama 40 tahun. Ya. Jadi selama 40 tahun beliau itu sholat subuhnya menggunakan wudhunya sholat isya. Berarti beliau sejak sholat isya sampai subuh itu tidak batal. Berarti tidak tidur. Ya, tidak tidur. Nah, kita bisa menirukan yang seperti itu. Caranya gimana? Ya sholat isya-nya menjelang subuh. Ya, 1 jam sebelum subuh kita baru sholat isya.
nanti pasti itu ya, masih bisa sampai subuh belum batal. Tapi kalau Imam Hanifah tidak seperti itu. Memang dari awal waktu Isya ya, dia wudhu untuk sholat Isya, setelah itu berzikir sampai masuk waktu sholat subuh, dan itu beliau lakukan selama 40 tahun. Jadi ulama-ulama madhab itu selain alim, beliau-beliau itu juga seorang yang ahli ibadah. Maka terbukti ya sampai sekarang tetap dijadikan panutan. Tetap jadi panutan karena memang seimbang antara ilmu dan amalnya, itu seimbang. Nah, jadi sekali lagi, ujian adalah hakikatnya bisikan dari Allah agar kita mau melakukan peningkatan. Jika pujian itu sesuai dengan kenyataannya, maka berarti kita telah menempati makom syukur. Jika belum, kita harus terdorong ya, berupaya melakukan sesuai dengan pujian tersebut, sehingga yang tadinya sholat malamnya hanya setengah malam, karena dipuji-puji dia telah sholat malam semalam suntuk, akhirnya dia melakukan sholat malam semalam suntuk, sehingga sesuai dengan yang dikatakan oleh orang-orang. Mengapa demikian? Karena Allah mencela orang yang senang dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Kalau kemudian orang-orang memuji bahwa Imam Abu Hanifah sholatnya semalam suntuk, padahal beliau hanya melakukannya setengah malam, itu berarti kan tidak melakukan sesuai dengan pujian. Ya, memujinya semalam suntuk, padahal beliau melakukannya hanya setengah malam. Kalau itu terus menerus seperti itu, berarti tidak sesuai dengan pujiannya. Nah, Allah tidak suka dengan orang yang perilakunya tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh orang-orang yang memuji. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Wa yuhibbuna, dan mereka menyukai ayyuhmadu, jika mereka dipuji. Dipuji bima lam yaf'alu, dengan apa yang mereka tidak lakukan. Tidak melakukan, dipuji kok senang, itu maka dicela oleh Allah. Fala tahsabannahum, maka janganlah sekali-kali kalian menyangka mereka, apalagi meyakini, bimafazatin, dengan selamat, minal azabi, dari azab. Kalau seorang senang dipuji pada dia tidak melakukannya, ya jangan dikira orang seperti itu akan aman. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gara-gara senang dipuji padahal dia tidak melakukan. Nah, kemudian ada seorang sufi senior angkatan awal, yaitu Imam Muhasibi. Beliau mengatakan, orang yang dipuji dengan pujian yang batil kemudian dia senang, itu seperti halnya orang yang dikatakan kepada mereka bahwa bau mulutmu itu wangi, itu terus mereka senang. Itu pertanda orang yang bodoh. Kenyataannya bau mulutnya tidak wangi. Ini dipuji orang bahwa bau mulutnya wangi, dia kok senang. Itu berarti orang yang sangat bodoh. Wa min tam al mu'minu, ya, al mu'minu idza mutiha istahya minallah ayyusna alaihi biwasfin la yashaduhu min nafsihi. Orang yang beriman jika dipuji, dia malu kepada Allah. Ya, malu kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya kebaikan yang ada pada dirinya itu hakikatnya bukan milik dia, tapi miliknya Allah. Orang melihat kita tampak baik, itu karena pertama keburukan kita ditutupi oleh Allah. Yang kedua, kebaikan-kebaikan Allah ditempelkan kepada kita, sehingga orang-orang memuji kita. Kalau kita mau merenung sesungguhnya, ya, mereka itu bukan memuji kita, tapi memuji kebaikan Allah yang Allah tempelkan pada diri kita. Maka kita sebagai yang ketempelan itu, ketempelan kebaikan Allah atau penampakan kebaikan Allah, itu kita harus merasa malu kepada Allah. Cuma
dijadikan tempat penampakan kebaikan Allah, terus orang-orang memuji-muji, kok kita seneng, itu berarti ya enggak punya rasa malu, ya. Enggak punya rasa malu. Harusnya kita malu kepada Allah. Wa min tamami nikmatihi 'alaika an khalaqa fika wa nasaba ilaika. Pada pelajaran sebelumnya pernah saya bacakan bahwa Allah itu nikmatnya sangat sempurna. Nah, sebagian bukti nyata kesempurnaan nikmat Allah pada kita adalah bahwa Allah yang menciptakan kebaikan, tapi kemudian kebaikan itu diatasnamakan kepada kita. Contohnya ya, misalnya kita ini oleh Allah diberikan kemampuan untuk mengerjakan sholat. Sebenarnya kalau mau kita renungkan, kita bisa sholat itu karena dibisakan oleh Allah. Dikasih kehidupan, dikasih kekuatan, dikasih ilmu, dan dikasih kemauan untuk sholat. Kemudian setelah kita sholat, Allah memuji kita. Hambaku telah sholat. Ya, hambaku telah sholat. Padahal kita bisa sholat itu semuanya atas pertolongan Allah. Tapi setelah terjadi perbuatan sholat, Allah nyebutnya hambaku telah sholat. Itu makna dari kalimat Allah yang menciptakan, kemudian diatasnamakan kepada kita. Begitu juga ketika kita berderma atau bersedekah. Itu kan sebenarnya kalau kita renungkan, semuanya itu berasal dari Allah kan. Ya. Yang kita sedekahkan rizki yang berasal dari Allah. Allah menggerakkan diri kita untuk mau bersedekah. Setelah terjadi perbuatan sedekah, Allah nyebutnya bukan Allah sedekah, hambaku telah bersedekah. Ya, jadi sebenarnya yang melakukan Allah, tapi Allah nyebutnya hambaku telah bersedekah. Jadi Allah yang menciptakan, kemudian itu dinisbatkan atau diatasnamakan kepada kita. Itu hakikatnya seperti itu. Ya. Fa'idha atlaqo, maka jika dilepaskan atau diucapkan apa asana'u pujian alaika kepadamu, bisai'in dengan sesuatu lanis batalaka fihi, sesungguhnya itu bukan atas namamu. Jadi kalau ada orang yang memuji kebaikan yang ada pada diri kita, itu hakikatnya yang dipuji bukan kita. Yang dipuji adalah kebaikan Allah yang Allah nisbatkan kepada kita. Tapi ya orang mujinya pada kita, makhluk, lihat makhluk. Wa inna ma anta, dan sesungguhnya engkau itu mahalun tempat lidhuhurihi, pada penampakan kebaikan Allah. Ya. Jadi kita ini cuma dijadikan tempat penampakan kebaikan Allah. Jadi hakikatnya pelakunya Allah. Tapi orang-orang memuji kita. Hakikatnya memuji, lahiriahnya memuji kita, tapi sebenarnya hakikatnya dia sedang memuji kebaikan Allah yang ada pada diri kita. Maka kita harus sadar, fastahyi, maka malulah minhu pada Allah Ta'ala. Ayyusna, jika dipuji alaika kepadamu, bisai'in dengan sesuatu, ta'lamuhu yang kalian tahu, annahu bahwasanya Allah itu man zat fa'ala, yang berbuat ghairoka selainmu. Kalau kemudian orang-orang memujimu, maka hendaklah kamu sama malu kepada Allah. Karena hakikatnya kebaikan yang ada pada dirimu itu bukan kamu pelakunya. Pelakunya adalah Allah. Kamu hanya dijadikan wayang, ya, dijadikan tempat untuk menampakkan kebaikan Allah. Tapi kita yang dipuji, ya. Lahiriahnya kita yang dipuji, tapi hakikatnya dia sedang memuji kebaikan Allah. Maka kita yang dipuji, sadarlah, ya, orang-orang memujimu itu sesungguhnya dia sedang memuji kebaikan Allah yang ada pada dirimu. Kamu jangan GR. Ya. Aulam yadhur alaika syai'un minhu aslan. Atau ya, Allah tidak menampakkan sesuatu darimu sama sekali. Di hakikatnya semuanya itu adalah merupakan penampakan kebaikan Allah. Fa'in mutihta, maka jika kalian dipuji bisai'in dengan sesuatu zaidin yang lebih, alama dhoharofika,
dibanding apa yang tampak pada dirimu, fatlub, maka mintalah minhu kepada Allah al-quwata, kekuatan, alal mazidi, untuk melakukan yang lebih. Maka dari itu jika kalian dipuji dengan pujian yang lebih dari kenyataan, misalkan tadi itu loh Pak ya, sebenarnya Imam Abu Hanifah itu sholat malamnya setengah malam, tapi orang-orang memujinya semalam suntuk. Lalu apa yang dilakukan? Mintalah kepada Allah agar diberikan kekuatan melakukan sholat malam semalam suntuk. Jadi itu upaya agar yang kita lakukan itu sesuai dengan yang dipujikan kepada kita. Nah, jadi kalau kita dipuji dengan pujian yang berlebih dari kenyataan, maka mintalah tolong kepada Allah agar kita bisa melakukan yang sesuai dengan apa yang mereka katakan. Jadi diberikan kekuatan untuk menambah, ya, menambah perilaku sehingga akhirnya sama persis dengan apa yang mereka pujikan kepada kita. Nah, inna rabbaka fa'alu lima yurid. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu itu fa'alun, zat yang banyak berbuat, nah, lima pada suatu yuri itu yang Allah kehendaki. Ya, Allah maha berbuat terhadap apa yang dia kehendaki. Kalau Allah sudah berkehendak, siapapun tidak bisa menghalang-halangi. Ya, itu bukti kuasa Allah, bisa berbuat apa saja. Wala yadurruka, dan tidak berbahaya kepadamu apa madhuka, dipujinya kamu, bimal taf'alu, sebab apa yang kalian lakukan, ilam taksid, jika kalian tidak bermaksud ata'arudo, mencari, lil madhi, untuk dipuji. Kemudian kita diingatkan bahwa jika kita dipuji, maka pujian itu sebenarnya tidak berbahaya buat kita, asalkan ketika kita berbuat kebaikan itu tidak ada niat untuk dipuji. Tidak pengen dipuji tapi orang-orang memuji, itu tidak masalah. Ya, yang jadi masalah adalah apabila kita berbuat dari awal tujuannya berbuat itu supaya dipuji, itu beda. Ya, sebenarnya kita tidak pengen dipuji, kita berbuat itu ya karena cari ridhonya Allah, lillahi ta'ala. Tapi ternyata orang-orang memuji kita, ya biarin saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau dari awal saya berbuat supaya dipuji orang, nah itu jadi masalah, itu namanya riya, ya, namanya riya. Nah, jadi ketika seseorang berbuat baik, kemudian orang-orang memujinya, maka pujian seperti itu tidak berbahaya buat dia, ya, tidak masalah, asalkan ketika dia berbuat kebaikan itu tujuannya bukan mencari pujian. Tapi kalau dari awal dia berbuat baik dengan niat mencari pujian, itu yang jadi masalah. Nah, fafil hadisi, maka dijelaskan di dalam hadis anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi qala telah bersabda, atadruna, apakah kalian tahu, man siapa al mukminu, orang yang imannya sempurna. Di suatu hari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah orang yang beriman dengan iman yang sempurna? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu siapa orang yang paling beriman atau orang yang imannya sempurna. Qala, Nabi menjelaskan, yang disebut orang yang mukmin, ya, adalah alladzi, orang, la yamutu, yang dia tidak akan mati, hatta yamla'a, sehingga memenuhi, masami'ahu, pendengarannya, mimma, dari sesuatu, yuhibbu, yang dia menyukainya. Kata Rasul, ya, bahwa orang mukmin yang sempurna itu dia tidak akan mati sebelum telinganya penuh dengan pujian-pujian yang dia sukai. Ya. Walau anna rajulan, dan sungguh seandainya ada seseorang, amila, yang berbuat bita'atillah, dengan taat kepada Allah, dia melakukannya fi jaufi baitin, di tengah rumah,
ila sab'ina baitan, yang rumah itu berlapis-lapis sampai 70 kamar. Ya. Jadi misalnya ada orang yang berbuat kebaikan, berbuat taat kepada Allah, dia melakukannya secara tersembunyi. Digambarkan oleh Rasulullah seperti ada rumah besar, di dalamnya ada kamar yang besar. Terus di dalam kamar itu ada kamarnya lagi, ada kamarnya lagi. Begitu sampai yang paling dalam itu 70 lapis. Ya, kalau dihitung dari depan mau masuk ke kamar itu harus melalui 70 pintu. Ya, 70 pintu. Ala kulli baitin babun min hadidin, dan pintunya itu terbuat dari besi sehingga rapat dan kuat sehingga orang tidak akan bisa ngelihat dari luar, apalagi berlapis sampai 70 pintu. Nah, lal basahu, maka pasti Allah memakai, lal basahu, pasti akan memakaikannya sapa Allah rida'a amalihi, selendang amalnya, hatta yatahaddasa, sehingga memuji-muji sapa annasu, manusia, bidzalika, sebab yang demikian itu. Artinya begini, ya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahu nggak kalian orang yang mukmin itu seperti apa? Kemudian sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Dan Rasul menjelaskan, orang mukmin itu ya, dia tidak akan mati sebelum dia mendengar pujian-pujian, yang pujian itu sampai memenuhi pendengarannya. Sehingga seandainya ya ada seseorang yang beramal soleh dilakukan di tempat yang tersembunyi, di dalam kamar yang sampai berlapis 70, ya, untuk bisa masuk kamar itu harus melewati 70 pintu, dan pintunya terbuat dari besi sehingga kuat dan rapat, tidak bisa dilihat dari luar. Berarti ketika beramal itu kan tidak ada orang yang tahu, tapi Allah ngasih anugerah kepada orang itu, ya, digambarkan seperti selendang amalnya itu Allah pasangkan kepada si hamba tadi, sehingga si hamba tadi itu dipuji-puji oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi ketika ada seorang hamba Allah yang tekun beribadah, ibadahnya dilakukan secara tersembunyi dan niatnya juga lillahi ta'ala, itu begitu dia keluar dari rumah itu, orang itu akan melihat pancaran cahaya yang indah dalam pribadi orang tadi, ya, pancaran yang indah dari orang tadi, sehingga mereka akan memuji-mujinya. Ya. Padahal ketika beramal tidak ada yang lihat kecuali Allah. Tapi begitu dia sudah keluar dari ruangan itu, orang yang melihat itu pasti semua orang akan memujinya. Nah, wa yaziduna, dan Allah akan menambahinya. Qila ya Rasulullah, kemudian sahabat bertanya, wahai utusan Allah, kaifa yaziduna, bagaimana Allah menambahkan nikmatnya? Qala, Rasul bersabda, al mu'minu yuhibbu mazata fi amalihi, orang yang beriman itu menyukai apa yang lebih dari amalnya. Setelah dipuji-puji orang, akhirnya yang dipuji itu justru semakin tekun, semakin senang beribadah kepada Allah, semakin senang beribadah kepada Allah. Al-hadis, berarti hadis ini belum selesai, ada kelanjutannya. Jadi jika Allah sudah menganugerahkan kepada hambanya yang telah berbuat kebaikan, walaupun kebaikan itu tersembunyi, Allah pasti akan menampakkan cahayanya. Sehingga ketika orang-orang melihat cahayanya itu akan memuji-mujinya. Kemudian yang dipuji tidak tergoda dengan pujian itu, justru dia malah semakin senang untuk meningkatkan amal solehnya. Dan itu tetap karena Allah, bukan karena pujian orang-orang. Wa fi hadisin akhor, dan di dalam hadis yang lain, kila dikatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ar-rajulu, seseorang, ya'malu, telah berbuat, al-amala, satu perbuatan, khufyatan, secara tersembunyi. Ini hadisnya lebih ringkas tapi senada dengan hadis sebelumnya tadi. Ya Rasul, ada seseorang yang beramal soleh dengan cara tersembunyi, tapi summa yatahaddatsu,
nasubihi. Tetapi orang-orang tetap memuji-mujinya. Padahal ketika dia beramal soleh itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kok orang-orang tetap memujinya bahwa dia orang yang baik. Kemudian karena dipuji-puji fayafrahu, akhirnya dia bergembira. Nah, itu pertanyaan dari sahabat. Faqala alaihi salatu wasalam, maka Rasul mengomentari apa yang disampaikan oleh sahabat tadi, lahul ajru marrotaini. Berarti orang itu dapat pahala 2 kali. Ya, dapat pahala dua kali. Yaitu ajrul amali, pertama adalah pahalanya berbuat kebaikan. Yang kedua wa ajrul farohi, dan pahalanya telah diberikan kegembiraan. Makanya ya, kalau kita oleh Allah sudah ditakdirkan beramal soleh, apapun bentuk amal soleh itu kita harus bergembira. Harus bergembira, bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita, walaupun kita orang biasa, hidup di masa yang jauh dengan kehidupan para nabi, tapi waktunya sholat isya kita masih sholat isya, waktunya subuh kita masih mau sholat subuh. Ini anugerah yang sungguh luar biasa. Tidak semua orang diberi anugerah yang seperti ini, maka kita harus bersyukur. Nah, kalau kita bisa seperti itu kita dapat pahala 2 kali. Pahalanya sholat dan pahalanya bergembira, ditakdirkan bisa sholat. Jadi enak, Pak, ya, enak gitu. Jadi ngaji tasawuf itu membuat kita jadi senang, ya, membuat kita jadi senang dengan Allah. Betapa Allah itu maha baik, gitu ya. Jadi kita bisa sholat karena dipisahkan oleh Allah. Setelah sholat kita bergembira karena dipisahkan sholat Allah, akhirnya dapat pahala lagi. Ya. Pahala pertama karena sholat tadi, pahala kedua karena senang ditakdirkan oleh Allah bisa sholat. Soal kualitas sholat kita nggak usah kita pikirkan, biar Allah sendiri yang menilai. Ya. Nggak usah terlalu berlebihan kita ingin sholatnya kayak sholatnya Nabi, nggak mungkin dong, kita bukan Nabi, Bang. Ya. Malah itu orang yang egois kalau orang biasa pengen sholatnya kayak Nabi. Kamu itu siapa kok pengen sholat kayak Nabi? Itu malah nggak sopan itu. Ya, nggak sopan. Tapi yang jelas, apapun bentuk sholatnya, kita bersyukur kepada Allah, kita telah dipilih dari sekian hambanya yang banyak ini, kita termasuk hambanya ditakdirkan bisa sholat. Kalau setiap habis amal soleh kita punya perasaan seperti itu kita dapat pahala 2 kali. Ya, pertama pahalanya sholat, yang kedua pahalanya bergembira. Nah, tapi juga diingatkan begini, fa'in mutiha bima laisa fihi waqtaro bidzalika fahuwa jahilun bi rabbih. Tetapi jika seseorang itu dipuji dengan sesuatu yang tidak ada dan dia terbujuk dengan pujian tersebut, ya, maka dia adalah orang yang paling bodoh, orang yang paling tidak kenal dengan Tuhannya. Ya. Wong tidak soleh dipuji soleh kok seneng, terus merasa kesolehannya itu berasal dari dirinya sendiri. Itu berarti orang yang bodoh. Tapi kalau senengnya itu karena ini anugerah dari Allah, itu tadi malah dapat 2 kali pahala. Pahalanya beramal soleh dan pahalanya gembira telah ditakdirkan bisa beramal soleh. Jadi bagi orang yang kenal Allah, dipuji itu tidak masalah. Ya, bagi orang yang kenal Allah, dipuji itu tidak akan membuat dia tertipu. Ya, karena semuanya akan dikembalikan ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya menghindar dari perbuatan maksiat, wala quwata, tidak ada kekuatan menjalankan ibadah kecuali atas pertolongan Allah. Jadi kalau orang memuji kita itu karena keburukan kita ditutupi oleh Allah, kebaikan kita oleh Allah ditampakkan, atau paling tidak kebaikannya Allah ditaruh pada diri kita, sehingga sesungguhnya yang dipuji bukan kita, yang dipuji adalah kebaikan Allah yang ada pada diri kita. Nah, itu namanya orang yang tidak tertipu dengan pujian. Nah, oleh Syekh Ibnu Athaillah dikatakan ajhalun nasi, orang yang paling bodoh itu adalah man, orang taroka yang meninggalkan yakin nama, yakinnya akan sesuatu indahu yang ada di sisinya, lidhon nima, karena menyangka sesuatu indan nasi yang ada pada orang lain.
Orang yang paling bodoh itu adalah orang yang justru memilih apa yang dikatakan orang daripada apa yang dia yakini sendiri. Ya, padahal yang paling tahu diri kita ya kan kita sendiri. Ya. Yang tahu borok kita itu ya kita sendiri. Tapi ketika ada orang lain memuji-muji kita dengan kebaikan, kita malah percaya dengan pujian itu. Sementara dengan keyakinan kita sendiri malah tidak percaya atau kita tinggalkan. Itu namanya orang yang paling bodoh. Jadi intinya begini, intinya itu. Pujian itu dari Allah, ya. Kita yang sudah kenal Allah, orang yang sudah beriman, ketika dipuji jangan sampai tertipu dengan pujian tersebut. Anggaplah pujian itu merupakan motivasi untuk meningkatkan kebaikan. Jika sudah cocok maka bersyukur, jika belum cocok kita berupaya untuk menyocokkan diri. Dengan demikian kita tidak akan dikecam oleh Allah, ya, tidak akan dicela oleh Allah karena yang kita lakukan sesuai dengan yang dikatakan oleh pujian itu. Akan menjadi tercela kalau ternyata yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh orang-orang yang memuji. Ya. Dan lagi jangan sampai tertipu oleh pujian-pujian tersebut. Ya. Maka orang yang mengenal Allah selalu akan mengembalikan semua yang ada pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.